Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan, saya kembali akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung khususnya di Liga Primer Inggris. Kemarin itu berlangsung pertandingan yang seru, sangat sengit, dan membuahkan hasil yang di luar dugaan. Newcastle United atau The Magpies mampu menjungkalkan tuan rumah Tottenham Hotspur yang saat ini berada di papan atas atau masuk di zona Champions. Newcastle di bawah Eddie Howe mencetak kemenangan 2-1. Callum Wilson dan Miguel Almiron menjadi dua sosok yang menentukan kemenangan Newcastle. Dengan gol balasan dari tuan rumah itu dibuat oleh pemain terbaik mereka yang berada di garis depan, yaitu Harry Kane. Dan ini luar biasa bagi Newcastle. Mereka unggul langsung 2-0. Memang di babak pertama itu gol dari Callum Wilson itu sempat diperdebatkan ya ketika Hugo Lloris masuk naik ke depan. Ya, dan kemudian ada sedikit tabrakan dengan Callum Wilson yang menahan pergerakan dari Hugo Lloris dan Wilson bisa membalikkan badan untuk bola liar tersebut diambil dengan kaki kiri untuk bisa menembak ke gawang yang kosong bagi Spurs ya. Dan keunggulan bagi Newcastle United sebelum Almiron itu menusuk dari sisi kanan untuk pertahanan sebelah kiri Spurs, dan dia melesakkan tembakan dengan kaki kirinya. Sempat mengena Hugo Lloris tapi bola menghujam masuk ke gawang dengan 2-0. Saya kira di sini adalah kemenangan bagi pendukung Newcastle yang tidak henti-hentinya memberikan support, ya, dukungan yang luar biasa terhadap Daniel Burn dan kawan-kawan. Dan Eddie Howe tentunya harus bergembira karena kemenangan ini membuat Newcastle itu sekarang berada di 4 besar, masuk di zona Champions untuk pertama kali. Ini luar biasa, menggeser The Blues Chelsea yang kemarin ditahan imbang di Stamford Bridge oleh MU dengan 1-1. Chelsea turun ke peringkat kelima walaupun memiliki nilai sama dengan Newcastle, sama-sama 21 poin. Tetapi Newcastle itu unggul dalam selisih gol karena Newcastle itu memasukkan 20 kemasukan 10, sementara Chelsea memasukkan 16 kemasukan 11. Jadi Newcastle punya plus 10, Chelsea hanya 5. Sehingga tempat keempat diambil oleh Newcastle. Newcastle pun hanya berselisih 2 poin di belakang Tottenham Hotspur yang memiliki 23 poin. Jadi ini rame. Ya, bagaimana Newcastle menjadi kuda hitam ya saat ini, ketika mereka sekarang tidak ada yang menduga sama sekali, langsung melejit ada di posisi keempat. Dan bagi Eddie Howe ya, ini terbilang fantastis. Sejak kekalahan di Anfield 2-1 dari Liverpool, mereka tidak kalah dalam 7 pertandingan terakhir ya, ada 4 kemenangan, kalau tidak salah 4 kemenangan dan 3 imbang. Artinya di sini mereka bisa mendapatkan 15 poin dengan tidak kekalahan. Ini sesuatu yang terbilang luar biasa. Bahkan dengan pemain-pemain yang menurut saya memang tidak sedalam Manchester City atau Liverpool, bahkan dengan Chelsea atau dengan Tottenham Hotspur yang mereka kalahkan, termasuk dengan MU. Karena kalau bilang di starting 11 itu sebenarnya merata kekuatan dari Newcastle ini. Tapi pembelian-pembelian pemain yang dilakukan oleh Eddie Howe atau manajemen yang ada di Newcastle, ya, sejak mereka diambil alih oleh Sultan Arab yang ada di sana ya, di Public Investment Fund ya, yang mengelola sekarang Newcastle, dan mereka itu tampil sangat baik. Kalau boleh saya katakan konsisten ya, hanya 1 kali kalah. Ini yang membuat saya pikir ini bagus sekali. Kekalahan itu dari Liverpool. 5 kemenangan dan 6 imbang. Ya, harus hati-hati bagi Tottenham Hotspur. Karena dengan 2 poin ini bisa membuat mereka itu menyodok, mengambil alih posisi Spurs. Mereka akan bertarung di akhir bulan ini tanggal 29 itu melawan Aston Villa. Ya. Dan kita akan lihat nantinya bagaimana sepak terjang dari Newcastle ini. Eddie Howe bermain dengan skema dia 4-3-3 ya. Tidak takut ketika mereka harus datang ke London, ke markas Spurs. Ya, dengan Nick Pope di belakang atau di bawah Mister.
kemudian ada 4 pemain bertahan yang bagus, ya. Dan Burn ada bergeser agak ke kiri, Trippier tentunya di kanan, dan mereka masih punya Fabian Sarr dan Sven Botman bermain di center back. 3 di tengah itu dipimpin oleh Bruno Guimaraes. Ini pemain yang bagus, pembelian yang terbilang bagus, ya, didatangkan dari Lyon. Kemudian ada Longstaff, ada Joe Willock. 3 pemain ini. Nah, di depan ada Callum Wilson, ya, ada Joelinton, dan Miguel Almiron. Dan 2 gol itu satu di antaranya dibuat Almiron. Ini adalah gol keempat Almiron sejauh ini, karena dia pula yang membuat gol kemenangan ketika menang 1-0 melawan Everton. Dan pemain Paraguay ini memang punya kecepatan, skill bagus, ya. Dia punya juga assist yang oke. Artinya bahu-membahu di garis depan bersama dengan Callum Wilson ini baik dibantu dengan Joelinton. Dan harus diingat mereka masih punya amunisi yang kuat di lini serang dengan pemain nomor 9 mereka, Chris Wood. Ya, jadi saya pikir dengan materi yang merata ini di semua lini bagus, ini menjadi kekuatan. Tidak bergantung kepada satu orang saja bagi Eddie Howe. Dan racikan Eddie Howe ini memang sudah kelihatan. Dengan tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan kan ini bagus. Membuat tim-tim yang ada di atas, ya, termasuk Arsenal, Chelsea juga harus berhitung kalau ketemu dengan mereka. Karena mereka ini nyaris mengalahkan Manchester City. Sebelum kalah dari Liverpool, terlebih dulu mereka bermain imbang 3-3 di St. James Park. Dan mereka sudah unggul 3-1 sebelum pasukan Pep Guardiola bisa menyamakan di babak kedua. Menjadi 3-3 nyaris kalah. Susah payah Manchester City untuk bisa mendapatkan 1 poin di markas Newcastle. Dan mereka juga menyulitkan bagi MU. Mereka menahan imbang di Old Trafford. MU bermain dengan 0-0. Jadi penampilan saya pikir dari pekan ke pekan yang dimainkan oleh Newcastle ini oke. Ya. Mereka bisa mengalahkan Brentford itu bahkan dengan 5-1. Karena Brentford kita tahu menghajar habis MU dengan 4 gol. Dan mereka melululantakkan Brentford dengan 5-1. Menghajar Fulham. Fulham saat ini sedang bagus juga. Sedang coba naik, menggeser posisi dari Liverpool. Liverpool turun ke 8, mereka ada di ke-7. Ya, Fulham. Dan Fulham pun dihajar dengan 4-1. Jadi sebelum mereka hajar Everton, kemudian sekarang mereka bisa membungkam pasukan Antonio Conte di markas mereka itu dengan 2-1. Dan kelihatan sekali memang sangat berimbang. Kalau lihat dari statistik, ya, kalau saya dalam catatan saya, Tottenham memang melepaskan 17 tembakan dengan 5 on target. Tetapi bagi Newcastle mereka juga melepaskan 13 tembakan, bahkan lebih sedikit tembakan, tapi on targetnya sama, 5. Penguasaan bola pun dalam ball position ini ya beda-beda tipis. Spurs itu hanya unggul 53%, jadi dikit sekali dibandingkan berbanding dengan Newcastle 47%. Jadi ini sebenarnya ini permainan yang berimbang, tapi kemenangan ini yang saya katakan ini luar biasa. Dan pasti mereka akan meneruskan itu ketika mereka balik ke St. James Park, mereka akan menjamu Aston Villa. Walaupun kemarin juga Aston Villa bisa menang dengan 4 gol ketika bermain di kandang mereka dan dalam situasi tidak ada pelatih karena baru terjadi pemecatan dengan Gerrard bisa dipecat ya pada hari Jumat kemarin. Tapi sekarang Newcastle akan menjamu Aston Villa, pasti presentasi menang tinggi dan mereka bisa mengalahkan Aston Villa untuk tetap menjaga harapan mereka untuk ada di 4 besar sambil menunggu Tottenham ini tergelincir. Ya, kita akan lihat nantinya. Nah, setelah sukses yang dibuat oleh Newcastle ini, kemudian tim yang ada di papan atas, The Gunners Arsenal, itu dipaksa bermain imbang di St. Mary 1-1 oleh Soton. Mereka memang bisa membuat gol lebih dulu di menit ke-11 dengan tembakan yang keras dari Granit Xhaka, gelandang mereka. Setelah mendapat umpan dari Ben White dari sisi kanan, ada kerjasama dengan Saka di situ, Bukayo Saka, sebelum terjadinya gol dari Granit Xhaka juga ini. Dan sayang keunggulan ini tidak mampu dipertahankan oleh anak-anak pasukan Arteta. Dan akhirnya mereka bisa harus menerima hasil akhir dengan 1-1. Ketika Longstaff bisa membuat Longstaff 1-1 ya di babak kedua, kalau bisa dilihat di bagaimana mereka bertarung ya, di St. James Mary. Sebenarnya sih juga kalau melihat dari statistik ini wajar kalau imbang. Karena saya lihat dalam catatan saya itu Soton melepaskan 10 tembakan. Ada 3 on target, sama juga dengan Arsenal 12 tembakan dengan 3 on target. Walaupun Arsenal itu unggul
dalam ball position dengan 60-40. Memang penguasaan bola bagus, tinggi. Karena mereka punya kedalaman skuad yang lebih bagus dibandingkan dengan Soton. Tetapi yang ditunggu adalah hasil akhir. Mereka harus bisa menang. Sekarang dengan hanya 1-1, berarti jarak mereka dengan City hanya 2 poin sekarang. Berbahaya. City terus akan memberikan tekanan, tapi Arsenal nantinya akan menerima tim yang berada di peringkat bawah Nottingham Forest dalam pertandingan tanggal 30 Oktober ini. Namun harus hati-hati juga ya, bagi Gabriel Jesus dan kawan-kawan, karena Forest baru saja mengalahkan Liverpool dengan 1-0 di kandang mereka. Jadi bukan tidak mungkin akan ada kejutan, tapi kalau bermain di Emirates ini akan menjadi makanan buat Arsenal untuk mendapatkan 3 poin. Artinya ketika City juga bisa menang dan mereka menang melawan Nottingham Forest, masih terjaga dengan keunggulan 2 poin. Dan pasti ya, anak-anak Arsenal akan berusaha habis-habisan all out bermain di kandang mereka di hadapan publik mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin. Ya, ini tidak boleh kehilangan angka, ya, tidak boleh imbang atau apalagi kalah melawan Nottingham Forest. Kita akan lihat nantinya pergerakan di papan atas ini semakin rame, ya. Ya, mulai tim-tim di atas mulai tertahan. Ya. Kita akan tunggu nanti bagaimana dengan Newcastle ini, apakah bisa menyalip Tottenham atau City bisa menyalip Arsenal untuk memimpin klasemen. Ini seru. Kemudian bagaimana di posisi 5-6 antara MU dan juga dengan Chelsea juga pasti sangat dekat sekali 1 poin, dan pasti akan berusaha berharap dengan Newcastle itu tumbang ketika melawan Aston Villa, tapi saya pikir sulit ya, bermain di kandang Newcastle tetap akan menang, dan Chelsea tentunya ingin naik masuk lagi ke zona Champions bersama juga dengan MU, dan jangan lupa ada kuda hitam lainnya, Fulham yang sudah mendekat. Jadi memang semakin rame. Ya, padahal ini baru masuk pekan ke-12, masuk ke pekan ke-13, dan situasi semakin sengit. Ya, kita akan lihat nantinya. Sampai di sini review saya dengan pertandingan yang terjadi pada kemarin itu, kejutan yang dibuat oleh Newcastle setelah mengalahkan Spurs, dan Arsenal tertahan di St. Mary melawan Soton. Sampai di sini. Ciao.